Halo teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa menyaksikan video saya kali ini. Video kali ini membahas tentang parodi singkat saya berkaitan dengan tugas mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Regina de Rosario Anggraini Seran, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang pada saat ini semester 7. Oke teman-teman, kita akan memulainya parodi singkat tersebut ya. Baik teman-teman, sebelum saya katakan tadi, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Ahmad, SOS MA, selaku dosen pembimbingnya. Semoga dengan video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat membuka wawasan berpikir tentang buku ini. Ini merupakan buku ke-6 berbicara tentang populisme dan politisasi dari COVID-19 krisis di Eropa. Dan dikatakan bahwa pencipta buku ini adalah Guillermo Boba dan Nicholas Hube. Mereka adalah editor dari buku tersebut. Oke, itu dia penjelasan singkatnya. Kita langsung saja masuk pada parodi singkatnya tentang buku ini. Parodi ini bercerita tentang saya di sini berperan sebagai seorang guru yang akan mengajar anak-anak atau teman-teman semua yang sedang menyaksikan, mengajar tentang isi buku tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam mengucapkan kalimat. Oke teman-teman, kita saksikan bersama-sama. Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, hari ini kita mau kuliah pertemuan ke-6 ya. Oke, sebelum kuliah tolong aktifkan kameranya ya. Ibu mau cek. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan berbicara tentang populisme dan politisasi dari COVID-19 krisis di Eropa. Oke, catat ya semuanya. Ini bukunya berjudul itu COVID-19 ya. Jadi COVID ini terjadi di negara Eropa dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Nicholas Hube dan kawannya. Tulis ada 10 bab utama dalam buku ini. Oke, hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Oke teman-teman semuanya. Krisis yang terjadi saat ini akibat dari COVID-19 itu sendiri sangat memberikan pengaruh yang cukup negatif, memberikan dampak yang cukup berbahaya pada semua sistem kesehatan, sistem pemerintahan yang terjadi di negara-negara di belahan dunia ini. Khususnya dalam buku ini di negara Eropa itu sendiri. Ada Inggris, Spanyol, tentunya seperti itu. Maka kita di saat ini akan memulai membahasnya satu persatu. Mohon dicatat baik-baik selama penjelasan saya kali ini, oke? Teman-teman semuanya. Krisis kesehatan bagaimanapun sama sekali tidak berakhir. Semua ini tidak akan berakhir atau terkendalikan, kecuali adanya kesadaran dari setiap masyarakat, taat kepada anjuran dari pemerintah. Kalian semua yang di sini harus taat ya, ikuti protokol kesehatan.
pakai masker. Oke, jangan lupa vaksin, pergi ke rumah sakit terdekat. Apalagi sedikit lagi kita sudah dibebaskan dari kuliah online, pasti kita akan tatap muka di kampus, namun harus mungkin dengan persyaratan sudah melakukan vaksinasi. Jadi teman-teman harus vaksin ya. Pergi ke rumah sakit terdekat, minta dokter untuk melakukan vaksin. Oke, itu dia. Mari kita ambil contoh krisis yang terjadi di Inggris. Sana itu adanya dikatakan bahwa banyak terlibat konspirasi. Merebaknya pandemi di Inggris dianggap tak terelakkan oleh negara-negara lainnya, terutama di Italia. COVID-19 ini. Pemerintah Inggris tampaknya di awal itu tidak cukup siap dengan masuknya COVID itu sendiri. Pemerintah lambat dalam menghentikan penerbangan internasional dan daerah. Akibatnya COVID melanjut dengan begitu cepatnya di negara Inggris. Teman-teman, bisa dibayangkan saat ini negara semua sedang dalam krisis tersebut. Ini situasi tersebut sangat membuat kita semua instansi harus ditutup. Seperti contohnya kita saat ini, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Semua yang dilakukan harus dari rumah saja. Inilah krisis kita dalam menghadapi COVID-19. Bahwa situasi ini cukup memberikan kita tantangan yang cukup berat dalam sistem kehidupan kita saat ini. Maka kita harus taati dari peraturan dari pemerintah. Baik teman-teman, dalam buku ini juga berbicara sedikit tentang wacana populisme. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, meninggalkan argumentasi populisme dan meningkatkan isi ideologi populisme mereka. Baik, silakan dibuka pada halaman bab 3 di situ berbicara di situ. Kalian harus baca baik-baik isi buku itu. Bagian ini di sini berbicara mengenai negara Spanyol, wacana populisme di negara Spanyol. Oke, lihat baik-baik pada bab 3. Krisis itu sendiri tidak selalu menguntungkan populisme. Sebaliknya, kaum populisme yang memicu siklus krisis permanen. Pencarian berkelanjutan untuk kepemilikan krisis sendiri. Pandemi COVID-19 ini adalah kasus yang menarik yang populismenya tidak dapat mencapai kepemilikan semacam ini. Setidaknya begitu sejauh. Itu dibahas dalam buku ini, teman-teman. Baca baik-baik ya. Buka bukunya itu, baca. Diharapkan untuk semua, mewajibkan semua untuk fotokopi buku nanti. Ketua tingkat tolong ambil bukunya di rumah ibu untuk diperbanyak dan dibagikan. Maka dari itu, beberapa bulan yang akan datang ini, krisis COVID-19 ini akan mau dinormalisasi. Ini akan menjadi situasi standar baru dalam dunia kita saat ini. Perjuangan akan terjadi untuk bisa menghidupkan rakyat-rakyat, memberikan mereka kekuatan. Harus ada normalisasi. Kebijakan-kebijakan baru, semua yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ini menawarkan banyak sekali peluang besar tentang kebijakan-kebijakan untuk menerapkan new normal. Oke, itu pembahasan singkat kita hari ini mengenai buku tentang COVID-19. Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang memahaminya, silakan bertanya. Ibu siap menjawabnya. Karena COVID ini sangat merusak mental kita, keadaan ekonomi. Itu dia. Mohon kalian baca baik-baik buku itu karena ibu hanya menjelaskan secara singkatnya saja. Karena nanti ujian ibu akan mengambil materi dari buku ini, bagian ke-6. Tolong dipahami baik-baik yang mengenai krisis di Eropa, khususnya di Eropa. Tolong nanti ketua tingkat ingatkan saya untuk
mengirim file kopian materi kita, atau datang ke rumah saya untuk mengambil kopiannya lalu fotokopi, kumpul uang. Tapi nanti datang harus pakai masker ya, harus bersih. Nanti saya juga akan cek apakah ketua tingkat sudah vaksin atau belum. Harus vaksin dulu baru datang ke rumah saya. Nanti cuci tangan, masuk ke rumah saya itu saya sudah siapkan ember cuci tangannya ketua tingkat. Ketua tingkat di sini siapa? Oh, Suo EXO. Oke. Nanti chat ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Tolong baca bukunya baik-baik. Nanti ibu kirim tugasnya juga. Oke teman-teman. Sekian dulu ya. Belajar baik-baik di rumah. Tetap di rumah saja. Jangan keluar-keluar. Nanti absennya ibu kirim di WA. Absen. Ketua tingkat tolong screenshot teman-teman untuk absen. Baik, sekian. Sampai jumpa semuanya ya minggu depannya. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dadah semua. Oke teman-teman, bagaimana parodi singkatnya? Video ini berkaitan dengan krisis COVID-19 yang terjadi di negara Eropa. Semoga parodi singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah, oke? Tetap jaga jarak, patuhi prokes. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya krisis COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan sistem pemerintahan di seluruh negara di dunia ini. Jadi untuk lebih lanjut lagi, bisa kalian membaca bukunya sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.